Angin membelai rambut indahmu. Emangnya angin bisa membelai? Disebut apa kalimat ini? Makanya pelajari majas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Didi Ariska Siregar dari kelas 10 4. Di sini saya akan membahas mengenai pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang majas. Nah, majas yang saya jelaskan di sini adalah majas perbandingan. Sebelumnya, majas terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai majas perbandingan. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Lalu, majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang sering digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses pelebihan dan penyamaan. Nah, ada berapa majas perbandingan? Apa-apa saja itu majas perbandingan? Nah, jangan di-skip ya. Ikuti terus pembahasan saya. Pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu personifikasi menurut KBBI. Personifikasi adalah pengumpamaan atau pelambangan benda mati sebagai orang atau manusia, seperti bentuk pengumpamaan alam dan rembulan menjadi saksi sumpah setia. Nah, lalu majas personifikasi adalah majas personifikasi dapat diartikan membuat makhluk hidup atau benda memiliki sifat-sifat manusia atau seolah-olah seperti manusia. Nah, contoh personifikasi ini adalah angin membelai rambut indahmu. Nah, apakah angin itu bisa membelai? Di sini benda itu, angin itu mengikuti sifat-sifat manusia. Angin membelai, seperti manusia bisa membelai. Selanjutnya, yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh majas metafora adalah pemuda adalah tulang punggung negara. Kemudian ada juga Jenny Wenas adalah belahan jiwa suaminya. Nah, maksudnya di sini tulang punggung dan belahan jiwa ya. Berikutnya yang ketiga, majas asosiasi. Pengertian majas asosiasi menurut KBBI yang pertama, persatuan antar rekan usaha atau persekutuan dagang. Yang kedua, perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan agama. Lalu majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda namun dinyatakan sama. Biasanya menggunakan kata bak seperti laksana dan lain sebagainya. Lalu contoh majas asosiasi. Paras anak kembar itu bak pinang dibelah dua. Kamu dan dia ibarat langit dan bumi. Pelukanmu terasa seperti hangatnya mentari. Wah, apa iya demikian? Berikutnya yang keempat, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan kenyataan yang sebenarnya. Contoh majas hiperbola, berita hoax itu menyebar lebih cepat dari kecepatan angin. Wah, luar biasa ya di sini. Pada kata dua kata kecepatan cahaya.
Berita hoax itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Apa benar demikian? Nah, itu hanya melebih-lebihkan sesuatu bahwa ada sesuatu yang lebih cepat. Oke, selanjutnya majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas perbandingan yang mengandung pernyataan kasar, tetapi diungkapkan dengan kata yang lebih halus. Contoh majas eufemisme adalah Mira adalah siswa yang pandai, tetapi dari keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk menyatakan keluarga yang menengah ke bawah dari ekonomi, kita menggunakan bahasa yang halus, yaitu kurang mampu. Selanjutnya, majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya dengan menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Nah, contoh kata majas simile ini biasanya menggunakan bagaikan, baik, layaknya, dan lain-lain. Contoh majas simile yaitu sikapnya sangat dingin seperti dinginnya es. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya yang ketujuh, majas metonimia. Majas metonimia adalah sebuah majas yang menggunakan sepatah dua kata yang menggunakan merek, macam, atau lainnya yang merupakan suatu kesatuan dari sebuah kata. Contoh majasnya yaitu bagi kami pekerjaan itu sudah menjadi roti dan mentega. Nah, ada roti dan mentega di dalam merek. Saya pulang kerja dengan menggunakan Damri. Nah, bukan kendaraannya yang dipakai, tetapi Damri. Di sini kita menggunakan Damri. Damri itu kendaraannya, tetapi kita menggunakan satu merek. Oke, selanjutnya yang ke-8 adalah majas sinekdok. Majas sinekdok adalah gaya bahasa yang menggunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan semua bagian tersebut, atau pars pro toto, atau justru menggunakan semua bagian untuk menyatakan sebagian hal tersebut, yang biasa disebut totem pro parte. Nah, seperti itu. Contoh majasnya adalah contoh majas sinekdok pars pro toto, atau sebagian untuk semua, yaitu baru sekarang ia menunjukkan batang hidungnya. Nah, apakah batang hidung jalan sendiri? Apakah batang hidung datang sendiri? Nah, itu dia. Yang disebutkan adalah batang hidungnya, tetapi yang dimaksud itu adalah orangnya. Lalu selanjutnya, majas sinekdok totem pro parte, atau semua untuk sebagian, yaitu Indonesia berhasil memboyong puluhan medali pada Olimpiade 2019. Apakah seluruh Indonesia mendapatkan medali? Tidak, tapi menyatakan semua. Tapi yang dimaksud adalah sebagian dari yang mengikuti Olimpiade. Selanjutnya, majas alegori. Majas yang menjelaskan maksud tanpa secara harafiah. Maknanya tersembunyi pada makna literal atau bukan sebenarnya, sehingga terkandung dua makna sekaligus. Contoh majasnya, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Apakah suami adalah itu? Dua makna. Lalu majas simbolik adalah gaya bahasa yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksud. Misalnya yaitu lambang di sini seperti menggunakan tumbuhan, manusia, dan hewan, dan lain sebagainya. Ya, berikutnya contoh majasnya. Warna ungu adalah warna kesukaanku karena melambangkan kehormatan. Nah, ada simbol ya di situ. Makanya disebut majas. Nah, secara garis besar ada berapa ya jenis-jenis majas? Majas perbandingan itu ada berapa jenisnya? Ada 10 ya. Yang pertama, majas personifikasi.
majas metafora, majas asosiasi, majas hiperbola, majas eufemisme, majas simile, majas metonimia, majas sinekdok, majas alegori, dan majas simbolik. Sekian presentasi atau penjelasan tentang majas perbandingan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.